Kuning itu warna otak yang sedang berpikir. Kalau anda scan otakmu, kalau lagi berpikir, dia berubah menjadi kuning. Kalau anda sedang mengeluarkan pikiran, otak kita jadi warna kuning. Merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti. Hijau lagi menyimpan kecemasan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Baju Kuning Channel. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas berita terbaru yang menarik dalam politik Indonesia. Partai Golkar telah menorehkan prestasi gemilang dalam pemilu 2024. Menurut hasil quick count yang dirilis, Partai Golkar berhasil meraih posisi kedua dalam pemilu kali ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat Partai Golkar mampu mencapai prestasi segemilang ini? Berdasarkan data hasil quick count pemilu 2024 dari Indikator Politik Indonesia hingga Kamis 5 Februari 2024, pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan Partai Banteng meraih suara sebanyak 16,77%. Setelah PDIP, Partai Golkar menyusul di posisi kedua dengan perolehan suara sementara 14,78%. Setelah PDIP, Partai Golkar menempati posisi kedua dengan perolehan suara sementara 15,11%. Yang menarik adalah suara Partai Golkar. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Partai Golkar saat ini berada di posisi kedua dengan perolehan 14,64%. Meningkat naik dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh 12,31%. Dan pada kesempatan ini kami seluruh DPP Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan memberikan suara untuk Partai Golkar. Dan dalam rapat pleno saya juga menyampaikan bahwa DPP berterima kasih kepada seluruh caleg Partai Golkar, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Karena seluruh suara yang dicoblos itu adalah suara dukungan Partai Golkar. Dan itu yang membuat Partai Golkar sampai saat ini berdasarkan hitungan quick count dan juga real count itu berada di angka sekitar 15%. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kesuksesan Partai Golkar dalam pemilu kali ini sebagai berikut. Yang pertama adalah konsolidasi internal yang kuat. Partai Golkar telah berhasil melakukan konsolidasi internal yang kuat dan membuat mereka mampu bersatu serta fokus pada tujuan bersama dalam menghadapi pemilu. Dalam waktu yang cukup lama, Partai Golkar telah berusaha memperbaiki citra serta kinerjanya, dan konsolidasi internal yang kuat menjadi landasan utama kesuksesan mereka. Kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar tidak hanya terfokus pada kampanye serta perolehan suara saja, tetapi juga pada memperkuat jaringan dan koordinasi antar kadernya. Kedua adalah komunikasi yang efektif dengan pemilih. Partai Golkar sukses dalam mengkomunikasikan visi, misi, serta program-program mereka kepada pemilih. Pesan-pesan yang disampaikan oleh partai ini berhasil mencapai dan mempengaruhi pemilih di berbagai daerah. Komunikasi yang jelas dan efektif menjadi kunci sukses dalam meningkatkan popularitas dalam Partai Golkar.
Mereka tidak hanya melakukan kampanye politik secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan media sosial serta informasi untuk menjangkau pemilih dari berbagai kalangan. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang visioner. Di bawah kepemimpinan yang visioner, Partai Golkar mampu memberikan arah yang jelas bagi partai dan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat juga telah menjadi kunci keberhasilan mereka dalam pemilu kali ini. Dengan visi yang jelas serta komitmen yang kuat, para pemimpin Golkar berhasil memotivasi kader-kader partai untuk bekerja keras dalam memenangkan dukungan pemilih. Mereka juga mampu menangkap serta merespon dinamika politik dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. Poin yang keempat adalah relevansi program dan kebijakan. Partai Golkar juga berhasil menawarkan program-program yang relevan serta kebijakan-kebijakan yang mampu menarik perhatian pemilih. Dengan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Partai Golkar berhasil menempatkan dirinya sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka juga mampu mengadaptasi program-programnya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima adalah strategi kampanye yang efektif. Selain itu, harus diakui, strategi kampanye yang efektif menjadi faktor penting dalam kesuksesan Partai Golkar di pemilu kali ini. Mereka berhasil menciptakan kampanye yang menarik serta membangkitkan semangat pemilih untuk memberikan dukungan kepada Partai Golkar. Dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada, platform komunikasi, mereka mampu menjangkau pemilih dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai daerah. Sehingga dengan kombinasi dari faktor-faktor inilah sudah barang tentu Partai Golkar berhasil meraih posisi kedua dalam quick account pemilu 2024. Satu hal yang pasti, prestasi yang luar biasa ini menunjukkan bahwa Partai Golkar masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dalam politik di Indonesia. Inilah partai legend, bukan partai newbie, apalagi nyoba-nyoba. Di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah bete. Demi negara, no drama-drama. Partai tengah yang nggak setengah-setengah, tidak serong kiri, serong kanan, karena cinta semua golongan. Warna kuning yang gemerlap bukan sorot lampu stand up. Itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.